Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Nugroho dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menampilkan video yang berjudul dengan K3 atau yang biasa kita kenal sebagai keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Berikut video yang akan saya tampilkan dan selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan mengetahui cara menganalisis kasus dengan cara 5W1H dan diagram Fishbone. Yang kedua ada definisi dan case study. Yang ketiga ada peraturan terkait K3. Keempat kecelakaan kerja. Kelima keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang keenam ada hazard. Ketujuh ada ergonomik. Dan yang terakhir ada resiko atau risk. Berikut merupakan menganalisis kasus dengan cara 5W1H dan diagram Fishbone. Berikut ialah cara menganalisis kasus dengan cara 5W1H. Yang pertama ialah menganalisis kasus dengan cara 5W1H yang memiliki banyak makna, antara lain what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, why, mengapa bisa terjadi, when, kapan terjadi, where, di mana peristiwa itu, how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. 5W1H juga memiliki kelebihan kita bisa lebih sistematis dalam menganalisis kasus atau bisa dibilang polanya jelas dan runut. Dengan cara ini bisa dibilang formula serbaguna yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun. Bahkan sangat menyeluruh dan komprehensif. Yang dimaksud ialah kita bisa melihat masalah dari semua sisi. Dan yang terakhir dan terpenting adalah sederhana, tidak perlu pelatihan ataupun orang yang terakreditasi. Dalam bahasa Indonesia, 5W1H biasa dikenal dengan adik Simbah. Dan berikut ini merupakan diagram Fishbone. Yang kedua merupakan diagram Fishbone, atau kita bisa kenal dengan diagram tulang ikan karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini menunjukkan sebuah dampak atau sebab dan akibat dari sebuah permasalahan. Adapun fungsi dari diagram ini untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu spesifikasi dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Manfaatnya juga kita dapat menghasilkan pemikiran baru, membahas isu secara lengkap dan rapi, serta dapat membangkitkan ide-ide dan solusi suatu masalah. Dimanapun menganalisis kasus, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Adapun satu kelebihannya ialah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi, dan satu kekurangannya ialah penggunanya dibatasi secara visual dalam menjabarkan masalah. Materi kedua ialah definisi dan case study. Definisi dan case study. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan suatu proyek. Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, maka semua perusahaan khususnya yang memiliki risiko tinggi untuk kecelakaan kerja, misalnya perusahaan konstruksi, pertambangan, pabrik bahan berbahaya dan beracun, dan lain-lain, berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan atau perlengkapan perlindungan diri atau Professional Protective Equipment atau PPE untuk semua karyawan yang bekerja. Berikutnya ialah peraturan terkait K3. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang K3, antara lain sebagai berikut. Adapun juga kita di sini bisa melihat mengetahui isi jaminan yang ada di dalam BPJS Kesehatan. Dan berikut ini merupakan isi dari BPJS Ketenagakerjaan atau JAM Sostek. Materi selanjutnya ialah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa atau luka atau cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja atau terjadi karena suatu pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan.
Dengan demikian, menurut definisi tersebut ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Yang kedua merupakan kecelakaan mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan harta benda. Dan yang terakhir adalah kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas tubuh atau struktur. Materi kelima merupakan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Dilihat dari definisi atau pengertiannya, keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaan. Adapun perbedaan di antara keduanya antara lain sebagai berikut yang kita dapat pahami secara menyeluruh. Materi selanjutnya ialah hazard. Bahaya hazard adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu atau bisa pada barang ataupun suatu kegiatan maupun kondisi. Misalnya pestisida yang ada pada sayuran ataupun panas yang keluar dari mesin pesawat. Bahaya ini akan tetap menjadi bahaya tanpa menimbulkan dampak atau konsekuensi ataupun berkembang menjadi eksiden bila tidak ada kontak exposure dengan manusia. Sebagai contoh, panas yang keluar dari mesin pesawat tidak akan menimbulkan kecelakaan jika kita tidak menyentuhnya. Segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera ataupun kerugian lainnya atau bahaya adalah sumber. Situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. Jenis-jenis hazard. Jenis-jenis hazard bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah primary hazard, bahaya fisik. Misalnya yang berkaitan dengan peralatan seperti bahaya listrik. Bahaya kimia, misalnya yang berkaitan dengan material atau bahan seperti antiseptik, aerosol, insektisida, dan lain-lain. Kemudian bahaya biologi, misalnya yang berkaitan dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja seperti virus dan bakteri. Dan yang terakhir merupakan bahaya psikososial, misalnya yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologis, maupun organisasi pada pekerjaan dan lingkungan kerja yang dapat memberi dampak pada aspek fisik dan mental pekerja. Seperti misalnya pola kerja yang tidak beraturan, waktu kerja yang di luar waktu normal, bekerja yang melebihi kapasitas mental, tugas yang tidak bervariasi, suasana lingkungan kerja yang berpisah atau terlalu ramai, dan lain sebagainya. Yang kedua merupakan secondary hazard. Secondary hazard atau disebut juga bahaya sekunder adalah bahaya yang muncul dari akibat terjadinya interaksi antar komponen-komponen pekerjaan, atau yang juga bisa berfungsi sebagai sumber primary hazard. Interaksi ini sering kita sebut sebagai pekerjaan atau sistem kerja. Berikutnya ialah materi tentang ergonomik. Ergonomik merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia, sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusianya, tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa tidak nyaman saat bekerja. Di sini kita juga bisa mengetahui beberapa cakupan mengenai ergonomik. Yang pertama ialah physical ergonomik, yang kedua ada cognitive ergonomik, dan yang terakhir ialah ada organisational ergonomik. Ergonomik juga memiliki beberapa manfaat yang harus kita ketahui di dalam dunia kerja. Di antaranya merupakan sebagai berikut. Materi yang terakhir yang akan saya bawakan ialah tentang risiko atau risk.
Resiko atau risk, suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Kondisi yang tidak pasti di mana di dalamnya terdapat unsur yang bisa saja merugikan sebagai akibat dari serangkaian proses yang sedang dilakukan maupun yang akan terjadi di waktu mendatang, kerusakan yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Ini mungkin juga berlaku untuk situasi dengan kehilangannya properti atau peralatan atau efek berbahaya pada lingkungan. Kita di sini juga bisa memperhatikan beberapa kategori pada risiko atau risk, yang diantara lainnya adalah sebagai berikut. Dan berikutnya ialah proses pengendalian risiko atau risk. Yang pertama ada eliminasi, adalah usaha menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja. Yang kedua ada substitusi, adalah menggantikan dengan metode yang lebih aman dan atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Yang ketiga ada rekayasa teknik, adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Yang keempat adalah pengendalian administrasi, adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri, adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin kembali mengingatkan pentingnya menerapkan konsep ketiga di lingkungan kerja Anda. Dengan menerapkan konsep ketiga diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang selalu bersih, rapi, nyaman, dan aman, sehingga mampu mendukung terciptanya tingkat efisiensi dan produktivitas kerja yang tinggi. Bunga Mawar, Bunga Selasi, cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.